sebetulnya pengen juga saya bantu mereka. Jangan-jangan mereka tuh nggak punya kemampuan mereka. Oh, di situ Khawatirnya Pak ya. Problemnya. Khawatirnya. Tapi nanti kalau kita bantu tersinggung pula dia kan gitu Pak. Iya. Tapi kalau itu masih nggak bisa kan kebangetan sebenarnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Integritas, anti korupsi. Alhamdulillah. Hari ini saya bersama Pak Biwi berbincang-bincang tentunya dengan isu-isu yang aktual. Gimana Pak Biwi kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah. Waras Pak? Sehat lahir dan batin. Lahir dan batin. Beberapa waktu yang lalu kita membaca di beberapa media-media ini Pak Biwi, pembahasan mengenai permasalahan di internal KPK. Ada pimpinan KPK yang kemudian menyampaikan ke publik mengenai sikap pimpinan KPK yang lain yang dikatakan sebagai one man show gitu katanya. One man show itu artinya ya nggak mengikuti kolektif kolegial gitu kan Pak. Cuman menariknya adalah beberapa waktu yang lalu kemudian Dewas seperti mendamaikan. Bukan sekedar mendamaikan Pak, memberikan saran agar pimpinan KPK outbound. Ini kan keren Pak. Saya sampai mikir ini out of the box gitu Pak. Atau jangan-jangan without the box. Out of the box atau without the box ya. Jadi saya kok jadi bingung gitu Pak. Nah, Pak Bibi barangkali pemerhati selama ini terkait dengan Dewas gitu kan Pak. Selama ini kita pemerhati ketua KPK ya. Enggak, Dewasnya Pak. Sekarang kita mau jadi pemerhati Dewas. Pemerhati Dewas. Kayaknya udah saatnya jadi pemerhati Dewas. Karena kan ini Dewas kerjanya kok agak lucu gitu. Tentunya kita kan mengacu dengan undang-undang kan Pak. Dewas itu tugasnya apa sih sebenarnya? Ada kesalahan fatal dalam pemahaman paradigmatiknya Dewas. Dugaan saya kayak gitu. Iya Pak. Kalau baca mengenai tugasnya itu kan sebenarnya ada 6 Mas. Oh, oke. Ya. Selama ini kalau ada pertanyaan dari publik, Dewas kenapa nggak diperiksa? Dia pakai pasal 37 huruf D. Kami ini menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Adanya dugaan pelanggaran kode etik. Yeah. Tapi ada bagian lain dari tugas yang harusnya itu dijalankan dan kita harus menagih. Apa yang sudah dikerjakan? Pertama, di huruf A-nya. Hurufnya A-nya itu dikatakan Dewas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, mengawasi pelaksanaan tugas. Pelaksanaan tugas, luas sekali tugas dan wewenang, dan itu sangat luas sekali. Semuanya berarti. Iya. Nah pertanyaan sekarang kalau one man show itu kan pelaksanaan tugas dari pimpinan. Kalau dia kemudian Dewas tidak melakukan, Dewas telah melanggar. Tugas dan kewenangan yang dimilikinya, salah satunya tidak mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah pertanyaan lanjutannya, kalau Dewas melanggar, mekanisme dan sistem kontrolnya gimana? Apalagi kalau misalnya ada dugaan salah seorang anggota Dewas itu kerjaannya suka ketemu dengan beberapa pihak tertentu yang potensial itu melanggar. Tapi ini kan perlu diklarifikasi Mas. Tapi itu informasinya santer banget masuk ke kita kan. Saya mendengar juga itu Pak. Nah kalau gitu kita minta penjelasan yang mana. Cuman memang saya juga bingung kalau Dewas melakukan pelanggaran yang meriksa siapa? Masa yang meriksa Dewas juga kan gitu? Kan nggak fair gitu ya. Durian makan durian, bukan jeruk makan jeruk lagi. Terus ada lagi Mas, satu lagi di huruf F-nya, melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala. Jadi selain dari mengawasi juga melakukan evaluasi kinerja. Sekarang kita mau tuntut mana evaluasi itu? Karena kan di dalam pasal 20 di Undang-Undang KPK mengatakan bahwa dia mempertanggungjawabkan itu pimpinan KPK, termasuk mestinya Dewas ya, kepada publik. Tapi ketika ada pimpinan KPK yang protes barangkali bahwa pimpinan KPK yang lain bekerja tidak mengikuti kaidah-kaidah norma-norma yang dibenarkan, terus Dewas mendamaikan kan tugasnya bukan tuh Pak? Kalau pertanyaan pertama ini bagian dari pelaksanaan tugasnya nggak? Ya mestinya pelaksanaan tugas. Ya kan, mestinya kalau itu bagian dari pelaksanaan tugas maka dia
bener nggak itu one man show? Bukan kemudian didamaikan betul, gitu. Betul. Kan tugasnya itu, ini bukan hanya pelanggaran etik mengawasi itu. Terus kalau kemudian kan ada usulan outbound gitu ya. Kan ada 3 Mas ini. Yang perlu di outbound tuh apakah pimpinan KPK atau dewasnya? Iya. Satu. Jangan-jangan dewasnya malah biar berpikirnya jernih, Pak. Terus yang kedua, sebelum sampai kepada usulan kan harus kemudian memeriksa apakah ini masalah atau tidak. Iya. Yang cilakanya salah satu pimpinan KPK mengatakan iya nih kayaknya perlu outbound. Jadi kayak aduh Joko Sembung naik ojek. Iya, nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung, Jack. Iya. Memang kalau terkait dengan tadi, Pak, yang Pak BW katakan bahwa ada fungsi untuk melakukan pengawasan, ada yang melakukan evaluasi kinerja. Kalau bicara evaluasi kinerja, memang ada sih, Pak. Setahu saya sih Dewas ketika saya di KPK dulu ada mekanisme untuk seperti rapat evaluasi berkala. Tapi kalau yang tadi dikatakan melakukan pengawasan, ini kan hal yang berbeda lagi itu mestinya. Iya. Nah, seringkali Dewas ini, Pak, ketika ada suatu pelanggaran atau masalah, selalu ada juga yang mengatakan begini, kami belum terima laporan gitu. Apakah pengawasan yang dimaksud itu berarti harus menunggu laporan, Mbak Bewi? Salah satu fungsinya di poin D menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Tapi kalau kemudian mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan itu embedded loh, tidak perlu menunggu laporan sebenarnya. Nah ini yang tadi saya bilang itu kesalahan paradigmatik pemahaman mengenai tugasnya terjadi deh. Dan saya khawatir sebenarnya saya nggak percaya Mas, cuman tuh faktanya kayak gitu. Faktanya akurat banget gitu. Kita mau bilang bagaimana ya saudara Dewas ya? Sangat menyesali sekali kalau Dewas KPK itu modelnya kayak begitu. Padahal banyak orang-orang terhormat di situ kan. Iya. Seingat saya kawan-kawan dari IM57 pernah melaporkan salah satu pimpinan KPK yang diduga kemudian menerima sesuatu dalam bentuk fasilitas SMS Blast. SMS Blast ini menyebut namanya gitu kan, Pak. Ketika seperti itu kan biasa dipakai untuk orang yang kampanye, Pak ya. Yes. Atau orang mencari meningkatkan popularitas lah gitu kurang lebih. Dan itu kan berbayar ya. Dan kemudian laporan tersebut diperiksa oleh Dewas. Dan seingat saya ini memang perlu diklarifikasi dengan jelas. Tapi seingat saya semoga nggak salah, itu dari Dewas mengatakan bahwa itu ada dana CSR lah gitu dari suatu BUMN lah gitu atau anak perusahaan BUMN yang kemudian diterima oleh pimpinan KPK sebagai fasilitas. Apakah itu masalah? Terus dianggapnya nggak ada masalah dengan itu. Ini kan saya juga bingung. Ini pemahaman Dewas kok agak ini ya. Lugu, aneh gitu. Lugu ya, lucu juga. Mudah-mudahan bukan lugu itu artinya lucu dan dungu, bukan itu ya. Mudah-mudahan bukan itu ya. Tapi yang saya mau bilang gini Mas, pengertian gratifikasi itu kan sangat eksesif banget loh. Nah, kalau CSR itu diberikan, apakah itu tidak berarti berkaitan dengan isu gratifikasi? Memang harus diperiksa isinya, Mas. Betul. Apakah itu memang untuk kepentingan bagi ini KPK atau ini untuk kepentingan yang sifatnya personal? Kalau itu untuk KPK pun kemudian perlu pertanyaan. Udah ada approval belum dari sistem kolegial itu? Kalau tidak, ini kan dia sedang membesarkan dirinya. Mudah-mudahan bukan untuk nyapres tuh. Mudah-mudahan. Saya nggak tahu itu yang dimaksud. Memang nggak nyapres, Pak. Jangan-jangan nyawa pres. Bukan yang itu, bukan ya Mas? Iya, bukan. Semoga bukan itu, Pak ya. Semoga bukan itu. Iya. Nah, menurut saya sih harus diperiksa itu. Kalau menurut saya sih jangan itu tidak masalah. Pertanyaan pertamanya itu sudah diperiksa apa belum? Iya. Terus kedua kalau sudah diperiksa apakah itu masuk gratifikasi? Terus ketiga, kalau toh tidak masuk gratifikasi karena ini untuk kepentingan kelembagaan itu mesti diperiksa apakah ada mekanisme yang kemudian pimpinan KPK itu sudah berkomunikasi satu dengan lainnya. Kalau tidak, kan bisa hengki-pengki juga di situ kan. Memang dari Dewas sudah memberikan klarifikasi atau jawaban kepada pihak pelapor ya. Cuman yang agak lucu adalah ketika dikatakan tidak ada masalah, saya beranggapan bahwa Dewas mestinya sudah memeriksa semua yang Pak Bibi katakan. Tapi kok jawabannya seperti itu? Sebagai seorang investigator yang lama, saya berpikir sebetulnya pengen juga saya bantu mereka. Jangan-jangan mereka tuh nggak punya kemampuan memeriksa. Di situ khawatirnya, Pak ya. Problemnya. Khawatirnya. Tapi nanti kalau kita bantu tersinggung pula dia kan gitu, Pak. Tapi kalau itu masih nggak bisa kan kebangetan sebenarnya. Saya juga nggak yakin Dewas kemudian justru mau melindungi pimpinan KPK.
Tapi kalau seperti itu justru aneh. Belum lagi kasus lain lagi Pak, yang kasus Papua. Lukas NMB, yang bertemu, yang ketua KPK bertemu. Ini kan kalau terus kemudian hanya menunggu laporan, padahal publikasi di media begitu masif gitu ya. Kan aneh kalau Dewas nggak tahu. Kalau dia menggunakan atau kita menggunakan pasal 37 huruf A itu mengawasi pelaksanaan tugas, harusnya dia melakukan pemeriksaan. Iya. Tidak ada poin bahwa kita menunggu dulu laporan. Nggak ada gitu. Menurut saya itu kesalahan paradigmatik yang lucu banget gitu. Satu itu. Terus kedua kan sebenarnya ini punya implikasi pidana, Mas. Iya. Kalau implikasi pidana terus kemudian menunggu laporan masyarakat seolah-olah ada pelanggaran etika, no, ini ada isu pidananya di situ. Betul. Dan kalau ada isu pidananya, siapapun, even yang namanya Denas, apalagi Dewas mesti masyarakat harus laporkan, apalagi Dewas mestinya. Itu menurut saya agak kacau juga tuh pandangannya seperti itu. Ya, memang ini telak sekali sebenarnya. Kalau dari perspektif deliknya, ini telak sekali karena bertemu dengan pihak berperkara dengan alasan apapun itu dilarang. Iya, kata kuncinya dengan alasan apapun. Ditambah Mas, ada surat cinta kan yang mempersoalkan janji. Iya. Terus udah gitu dikatakan saya tidak pernah berjanji. No, ya itu harus dibuktikan, diperiksa. Iya. Karena sekarang kan orang kan kemudian akan bekerja di situ. Yang katanya TWK saja tuh janjinya kayak apa? Itu bohongi juga anak-anak itu. Apalagi sekedar seorang Lukas NMB. Saya sih feeling saya sih diduga keras bahwa dia dibohongi juga. Gitu. Dan janji itu kan implikasi dari bertemu. Yes. Kalau dia nggak bertemu, tentu nggak ada isu soal janji apa tidak janji kan gitu. Jadi artinya antisipasi yang dibuat oleh pembuat undang-undang begitu baiknya gitu. Dan itu dilanggar sehingga timbullah permasalahan itu kan gitu Pak B ya. Terus ada satu lagi yang terakhir itu Mas Novel. Dewas mengusulkan outbound. Kalau betul nih ada pernyataan outbound gitu. Betul. Saya beberapa kali baca di media itu. Terus udah gitu kan, itu dikonfirmasi oleh salah seorang ketua. Iya. Betul ada outbound. Terus ketua itu mengatakan wah kayaknya perlu juga. Terus kan kemudian kita lihat setelah itu sinisme di publik berkembang luar biasa sekali. Iya. Emang siapa yang perlu hailing? Jadi itu kan masalah ya. Iya. Masa penyelesaian pelanggaran kayak gitu outbound jalan keluarnya nggak masuk akal juga. Bagus juga kalau Dewas bisa menjelaskan kenapa mesti outbound. Logika yang dipakai kan gini Pak, ketika tidak dilakukan kolektif kolegial, dianggapnya itu ada friksi antar pimpinan. Padahal harusnya melihatnya bukan begitu. Tidak melakukan kolektif kolegial, kita harus lihat bahwa kolektif kolegial adalah perintah undang-undang. Ketika tidak mengikuti kaidah perintah undang-undang berarti melanggar etik kan gitu Pak. Minimal melanggar etik atau melanggar hukum administrasi lah, kena sanksi dan lain-lain. Minimal kan seperti itu. Kalau kemudian melanggar kolektif kolegial itu dianggap sebagai friksi antara pimpinan, seolah-olah menganggap pelaksanaan tugas itu adalah masalah pribadi. Ini yang rumit Pak. Dan itu mensimplifikasi masalah dan merendahkan kualitas problemnya sih kalau agak merendahkan kualitas problem dan itu berbahaya sebenarnya. Saya jadi berpikir gini, apa iya orang-orang yang ada di Dewan Pengawas ini nggak paham hukum Pak? Pak Biu mungkin kenal sama beliau-beliau kan? Saya juga nggak yakin nggak paham hukum. Nggak yakin, cuman faktanya kayak begitu menyakitkan gitu faktanya. Ini antara tak percaya kemudian kok iya ya gitu ya. Kita dalam situasi kayak begitu. Masalahnya sederhana sekali kan Mbak ya. Kalau saya gini Mas Novel, yang kita mesti jaga itu kan kepentingan publik. Betul. Kita nih Respublika, kepentingan publik. Jadi bukan untuk melindungi pimpinan sebenarnya. Kalau pimpinan itu tidak bekerja untuk kepentingan publik, untuk apa dilindungi? Atau perlindungannya adalah mempersoalkan itu. Nah logika ini gitu loh. Wah ini nanti bikin kacau. No, justru harus dipersoalkan itu kemudian etik dan perilaku itu bisa ditegakkan. Jadi ini ada yang kebolak-balik nih. Menurut saya ada yang salah dalam cara berpikir. Menurut Bapak nih, ketika Dewas melakukan tugas memeriksa atas laporan dari masyarakat atau melakukan tugas pengawasan, artinya tanpa ada laporan kan, dia kan bisa langsung melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Ada enggak kewajiban dia untuk akuntabilitas publik? Mas, itu ada prinsip di dalam pasal 5 itu, ada azas dan prinsip itu. Salah satunya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas bukan hanya milik pimpinan KPK, insan KPK termasuk Dewas.
Dewas tidak bisa teralienasi dengan prinsip-prinsip yang harus ditegakkan di dalam institusi KPK. Dia bukan sesuatu yang eksklusif. Eksklusivitas itu yang membuat dia di menara gading, dan kita perlu bertanya, Dewas, prinsip-prinsip yang harusnya jadi dasar dan sandaranmu itu sudah kau gunakan apa belum sebenarnya? Nah, kalau kita bertanya begini dengan keras, dengan kritis gitu, ini bukan mau menghancurkan Dewas, kita sedang memuliakan Dewas. Betul, Bang. Apakah engkau tengah menghina kemuliaanmu, hai para Dewas? Kan itu pertanyaannya. Karena kan begini, saya kok melihatnya seperti Dewas ini nggak mau membuka permasalahan itu ke publik. Padahal membuka suatu kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan KPK bukan berarti mau menghinakan pimpinan KPK. Paling tidak ingin menunjukkan bahwa ini loh masalahnya itu segini, dan diberikan sanksi kalau ada salah, Pak ya, dan diselesaikan dengan cara sesuai dengan kaidah undang-undang dan lain-lain. Disitulah kehormatan dan integritas. Karena saya ingat saya pimpinan di masa Pak BW pun ketika ada melakukan pelanggaran, sidangnya pun terbuka dan nggak ada malu-malu untuk itu. Ketika menyembunyikan itu, saya khawatir dalam persepsi mungkin, Pak ya, semoga enggak. Beberapa orang di Dewas beranggapan bahwa kalau dibuka nanti bikin malu gitu. Padahal kebalik, harusnya dengan dibuka menunjukkan integritas, menunjukkan profesionalisme. Betul begitu nggak Pak? Yang pertama kan gini Mas, lagi-lagi saya ngerujuk di prinsip. Salah satu prinsipnya keterbukaan, kepastian, akuntabilitas. Nah kan prinsip-prinsip itu yang mesti ditegakkan gitu. Nah yang saya khawatir tuh kesalahannya gini Mas Novel. Sebenarnya Dewas itu kerjanya untuk kepentingan siapa sih? Ya. Jangan-jangan mereka beranggap bahwa bagian dari KPK di bawah pimpinan berarti. Ini kan artinya mereka kan di luar, Pak. Iya, setara lah gitu ya. Dia disuruh mengawasi pelaksanaan hak dan kewenangan KPK itu untuk apa? Untuk kepentingan Res Publico ini sebenarnya. Supaya kemudian publik betul-betul mendapatkan kepastian dan keadilan. Mestinya dia mewakili kepentingan itu. Nah kalau dia bekerja hanya untuk melindungi pimpinan KPK itu cepet banget gitu loh. Nanti malah jadi nggak pas karena apa bedanya dengan pengawas internal? Dan dia merendahkan dirinya. Saya nggak mau bilang menghina dirinya, tapi kan kasihan. Kalau menurut saya udahlah, Dewas. Saatnya kamu menempatkan posisi terhormatmu untuk melindungi kepentingan publik, bukan sekedar melindungi pimpinan KPK. Gitu. Kamu jangan menyederhanakan persoalan-persoalan tugas dan kewajiban itu. Dan ini Pak, ini tahun ini kalau nggak salah Dewas kan juga berganti nih, dan pimpinan KPK. Saya khawatir mekanisme kerja yang seperti ini akan membuat Dewas nanti penggantinya yang baru yang mempunyai pemahaman bahwa hanya seperti itulah kerjanya. Dia kemudian akan takut untuk bisa melakukan tugas dengan lebih independen. Nah, Pak Bio punya apa ya, masukan atau catatan apa untuk itu? Harusnya kemudian Dewas melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap performance yang jadi bukan hanya dia mengawasi kinerja loh, dia harus juga melakukan introspeksi pada kinerja. Kalau Dewasnya itu lebih mau bermartabat, maka dia mengundang sebenarnya orang-orang yang punya integritas dari luar lingkungan KPK dan lingkungan Dewas untuk menguji, melihat dan mengkaji apa yang sebenarnya perlu ditingkatkan dan perlu yang perlu diberitahukan kepada publik ya, sukses story-nya itu. Itu ada proses pembelajaran gitu. Kalau dia ingin menempatkan dirinya itu above dari kepentingan yang ada gitu, beyond dari itu. Undang aja orang-orang terhormat gitu ya, yang punya kredibilitas di situ. Bisa mantan dari pimpinan KPK dia bisa pilih. Atau orang-orang lain yang kemudian direpresentasi oleh teman-teman dari aktivis anti korupsi untuk memeriksa itu. Ya, kalau ini menjadi penting sekali. Atau kemudian yang ketiga, bisa juga mengundang teman-teman media. Teman-teman media itu kan punya kepekaan, apalagi dia terus-menerus memantau kinerja. Jadi kemudian lakukan evaluasi itu. Jadi bukan evaluasi dari dirinya sendiri, tapi mengundang pihak lain untuk terlibat itu. Nah, itu baru top. Terus yang juga jadi penting Mas, mekanisme ke dalam yang perlu dievaluasi. Kalau Dewasnya bermasalah, itu gimana mekanismenya itu untuk kontrol itu? Atau Dewasnya kemudian diduga punya konflik of interest karena berkomunikasi juga dengan pihak-pihak yang seharusnya tak patut dia berkomunikasi, misalnya ini.
Itu juga kan harus ada mekanismenya untuk itu. Iya, iya. Nah kalau nggak begitu kita susah. Atau bisa nggak Dewas itu diganti antar waktu? Iya kalau dia tidak perform. Iya. Kalau tidak perform, beri kesempatan. Betul, saya dengar ada beberapa yang juga udah mulai curcol dan curhat untuk mengundurkan diri misalnya ya. Nah, kenapa nggak diberikan kesempatan begitu? Iya. Isu soal mengundurkan diri itu juga sudah pernah disampaikan masa saya masih di KPK. Jadi awal-awal pun sudah seperti itu. Coba jadi bukan hal yang baru. Apa itu? Tapi sekarang mereka semakin tertutup, Pak. Saya nggak tahu karena takut atau karena sudah berubah, sudah nyaman. Semoga enggak ya. Tapi yang tadi yang menarik yang Pak Boyo katakan memang mekanisme untuk melibatkan publik, terus media, terus para tokoh-tokoh untuk sebagai feedback lah, komunikasi dua arah gitu kan Pak, dalam rangka profesionalisme atau membuat keadaan menjadi lebih baik, itu sangat penting. Problemnya sekarang ini Pak, KPK maupun Dewas itu semakin tertutup. Bahkan dengan aktivis anti korupsi juga semakin menjaga jarak dengan masyarakat pada umumnya yang selama ini banyak membantu KPK, juga mereka semakin menjaga jarak. Dan Bapak bisa lihat sekarang kalau di KPK maupun di kantor Dewas yang di C1 Gedung Lama itu semakin sedikit atau hampir sangat jarang ada media di sana. Ini menunjukkan bahwa keadaan-keadaan yang saya katakan tadi itu betul-betul terjadi. Dan kita khawatir ketika KPK yang selama ini memposisikan diri sebagai lembaga yang independen dan yang progresif dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi, terus kemudian justru malah menjauh dari publik, menjauh dari aktivis anti korupsi, menjauh dari media, saya khawatir ada masalah di situ. Mas, saya mau ngutip ini nih Mas. Ini soal yang tadi outbound tuh. Ya. Salah satu pimpinan KPK mengatakan bahwa kegiatan outbound untuk merekatkan hubungan antar pimpinan itu tidak penting. Ini akan habis pada akhir tahun. Jadi kalau baru mau outbound sekarang keburu tua kali. Ada pernyataan kayak gitu. Menurut saya ini juga jadi artinya pimpinan KPK sendiri, salah satu pimpinan KPK sendiri mempersoalkan usulan outbound itu. Jadi kan Pak Nawawi Pak yang Nawawi disebutkan Pak. Ini kalimat langsungnya nih. Kalimat langsung beliau begini, kalau baru mau outbound sekarang keburu tua kali. Outbound sebagaimana saran Ketua Dewan Pengawas KPK bagus jika tim baru mulai bekerja bersama. Iya. Memang begini Pak. Ketika bicara terkait dengan konflik pimpinan ya, terus kemudian outbound, itu kan tadi yang saya katakan seolah-olah membawa ini masalah personal. Padahal problemnya tidak dilakukan kolektif kolegial. Kenapa? Saya meyakini bahwa karena ada pimpinan yang punya maksud, punya tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi, atau punya kehendak atau etika tidak baik. Kalau enggak, ngapain dia tidak kolektif kolegial? Artinya ini bukan sekedar one man show. Betul. Tapi dia mempunyai tujuan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang harusnya dilakukan. Dan itu bukan sekedar pelanggaran karena tidak potensial kejahatan. Dia menggunakan kewenangan atau menggunakan pengaruh yang dimiliki atas kewenangannya itu untuk kepentingan yang lain yang bukan ditujukan untuk kepentingan penegakan hukum. Bisa potensial seperti itu kan. Jadi jangan dilihat one man show itu dari sekedar kolegialitas. Ini harus ada yang dari Mas Novel. Kita harus melacak behind dari pernyataan atau behind the screen-nya itu bisa saja terjadi yang tadi potensi-potensi penggunaan pengaruh dan jabatan tidak sesuai dengan kewajiban hukum. Kita membicarakan ini kan karena kita peduli Pak. Kita berharap ke depan KPK menjadi lebih baik. Walaupun sekarang kita prihatin dengan keadaan sekarang ini dan kan. Ini bukan politisasi atau politiking. Nanti dibilang politik. Ini sungguh-sungguh dan ini faktual terjadi di masyarakat. Makanya kita mempersoalkan ini. Kalau hari ini ada yang bilang bahwa KPK baik-baik saja, rasanya yang bicara itu awam gitu, orang nggak mengerti. Pasti dia bukan orang yang baik-baik saja. Atau dia bukan orang yang baik-baik saja gitu Pak ya. Menarik sekali Pak BW, terima kasih diskusinya menarik. Semoga ke depan menjadi lebih baik. Semoga kita ke depan semakin melihat upaya memberantas korupsi ini ada harapan. Karena KPK salah satu pemain tengah lah, sentralnya lah dari upaya untuk yang itu. Lebih baik Dewasnya atau pimpinan KPK-nya? Semuanya lah. Dua-duanya Pak, harus lebih baik. Karena ketika Dewas kemudian nggak bekerja baik, untuk apa ada Dewas kan gitu. Saya kira itu Pak BW, terima kasih.
Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.